call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi, yaitu memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Sebelum lanjut materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian deskriptif, yaitu sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Di sini ada beberapa ciri-ciri paparan deskriptif. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, dan suasana tertentu. Yang kedua, ada melibatkan panca indera. Yang ketiga, menjelaskan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Yang terakhir, keempat, banyak ditemukan kata-kata atau phrase bermakna keadaan atau kata sifat. Contoh dari paparan deskriptif itu seperti spanduk ataupun banner. Lanjut, di sini ada naratif. Pengertian dari naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi yang berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam satuan waktu. Dan di sini ada ciri-ciri paparan naratif. Yang pertama, mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. Yang kedua, terdapat dalam karya fiksi, cerpen, novel, roman, dan non-fiksi, biografi, sejarah, promosi. Yang ketiga, berusaha menjawab apa yang terjadi. Contohnya itu yaitu seperti toko percetakan atau toko percetakan dimensi ataupun yang lainnya. Di sini ada argumentatif. Pengertian dari argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Di sini ada ciri-ciri paparan argumentatif. Yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk membuktikan berupa gambar atau grafik. Yang ketiga, mengandung data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, penjelasannya disampaikan secara logis. Contoh dari paparan argumentatif juga sama seperti yang deskriptif, yaitu spanduk atau banner. Yang selanjutnya, sini ada persuasif. Pengertian dari persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis paragraf yang berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis diserta imbauan atau ajakan kepada orang lain. Di sini ada ciri-ciri paparan persuasif. Yang pertama, ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan pada para pembaca. Yang ketiga, dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan dengan penulis dan pembaca. Lanjut, yang ini jasa. Jasa yaitu setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Nah, di sini ada ciri-ciri jasa. Yang pertama ada tidak dapat dimiliki. Nah, jadi karakteristik ini merujuk kepada kenyataan bahwa Anda tidak dapat memiliki dan menyimpan layanan atau jasa seperti Anda menyimpan suatu produk. Yang kedua ada variabilitas. Karakteristik ini merujuk kepada kenyataan bahwa kualitas jasa sangat bervariasi, tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan bagaimana suatu jasa dikerjakan. Yang ketiga ada partisipasi pengguna.
Pengguna selalu berpartisipasi dalam produk jasa, meskipun pengguna tidak diharuskan berada di lokasi sama dengan jasa. Yang terakhir ada contoh jenis jasa. Yang pertama ada jasa transportasi. Itu layanan yang dirancang untuk membantu seseorang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Jasa perawatan pribadi, jasa yang membantu klien dalam tugas atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga contohnya jasa perumahan, ruang fisik yang bisa digunakan klien untuk beristirahat atau kegiatan tertentu lainnya. Nah, sini ada contoh jasa transportasi. Itu seperti angkutan umum ataupun kereta ataupun bus. Yang kedua ada jasa perawatan pribadi. Ini contohnya seperti salon ataupun tempat-tempat yang untuk perawatan laki-laki maupun perempuan. Yang jasa perumahan contohnya yaitu seperti hotel, rumah, kos-kosan ataupun tempat untuk beristirahat lainnya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.